orang yang kesel, orang yang benci, akhirnya lah tuman nih, mau kiai mau apa, biar anaknya. Jadi bukan ke kiainya, kesel sama anaknya, biar anaknya tahu rasa. Udahlah saya ambil, saya gali makamnya malam. Ketika malam-malam dia gali, ya mungkin sepi ketika jam 12 malam atau jam berapa ketika orang-orang sudah tidur, dia ke makam, dia menggali. Baru beberapa cangkulan yang dia gali, ya tanah itu retak dan mengeluarkan api. Ternyata kiai disiksa dengan siksaan yang dahsyat, dibakar oleh api yang menyala-nyala luar biasa. Lah si Nasuha langsung kaget, dia takut, tapi sebelum dia kabur, dia penasaran, Pak Kiai, perasaan Pak Kiai ini orang soleh, orang yang paling baik. Kalau saya wajar saya disiksa, ya. Waduh, itu hikmah si Nasuha jadi insaf tuh, ya. Dia nggak nyuri-nyuri lagi. Tapi dia penasaran tadi, bagaimana Kiai sampai disiksa begitu dahsyatnya. Kata Kiai, iya saya ini suka sedekah, saya suka puasa, saya suka menjalin tali silaturahmi, dan saya suka melakukan ibadah haji, umroh dan lain sebagainya. Cuma ada dosa yang belum saya tobatin sampai meninggal dunia yang berhubungan dengan hak adami, yaitu saya ketika habis makan, namanya udah tua, biasanya ada lubang-lubang di gigi. Habis makan, karena di depan rumah saya ada pagar bambu, pagarnya saya potes dikit untuk menghilangkan kotoran yang di gigi, cek orang macuhil gitu kan. Dan saya belum meminta ikhlasnya kepada orang yang punya pagar tadi, maka saya disiksa oleh Allah dengan siksaan begitu dahsyat. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam tadi kita semua sudah melaksanakan malam nisfu Sa'ban. Ini sebagai acuan kita berharap memohon kepada Allah untuk diampuni segala dosa-dosa kita, diampuni kesalahan-kesalahan kita. Kita memohon kepada Allah menjelang bulan Ramadan yang mulia. Persiapkan diri kita melalui ibadah-ibadah. Itu minimalnya kita menghidupkan malam nisfu Sa'ban tadi dengan membaca Yasin 3 kali. Itu minimalnya, yang padahal seharusnya di bulan Sya'ban setelah nisfu Sa'ban pun kita pergunakan hari dan malam untuk selalu beribadah kepada Allah, karena di bulan Sya'ban fadilah dan keutamaan berlipat ganda. Sehingga di bulan Ramadan nanti kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sudah tidak aneh lagi dan sudah tidak kaget lagi. Seperti membaca Al-Quran, biasakan, ya mungkin sekarang sehari 1 juz, kalau di bulan Ramadan mungkin lebih lagi, karena di waktu kosongnya, waktu luangnya lebih banyak daripada sekarang kesibukannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana dijelaskan dalam malam nisfu Sa'ban bahwa Rasulullah diperintahkan oleh malaikat Jibril, atau diberi pesan oleh malaikat Jibril bahwa Rasulullah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah di malam nisfu Sa'ban. Sehingga Rasulullah bertanya, malam ini memang malam apa sehingga saya harus benar-benar sungguh-sungguh dalam beribadah. Dalam hati mungkin setiap malam pun Rasul beribadah luar biasa, bahkan sampai kakinya bengkak. Tapi kenapa ada penekanan di malam nisfu Sa'ban oleh malaikat Jibril? Sehingga Rasul bertanya, kata malaikat Jibril, di malam ini dibukanya 300 pintu rahmat. Allah mengampuni hamba-hamba yang bertaubat, kecuali dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu musyrik kepada Allah, menyekutukan Allah. Dan 9 golongan yang tidak diampuni dosanya sampai dia bertobat dan meninggalkan perbuatan dosanya. Yaitu yang pertama, yang penyihir, orang yang suka menggunakan sihir, santet dan lain sebagainya. Yang kedua, orang yang suka berdukun.
Yang ketiga, orang yang selalu bermusuhan, orang yang selalu meminum arak. Yang keempatnya, orang yang masih melakukan zina, orang yang menyakiti kedua orang tuanya, orang yang memutus tali silaturahmi. Itulah orang-orang yang tidak diampuni dosanya sampai mereka bertobat. Makanya di malam yang baik ini, menjelang Ramadan yang mulia, Ramadan yang suci, ya Ramadan yang penuh keberkahan, setidaknya kita harus bisa menjaga hati, menjaga perasaan. Yang pertama, kita jangan pernah menganggap orang lain itu lebih hina daripada kita. Kita jangan pernah merasa lebih mulia daripada orang lain. Kita jangan pernah merasa bahwa kita ini lebih berilmu daripada orang lain, sehingga merendahkan derajat orang lain. Ini yang dilarang oleh Allah, mempunyai sifat takabur. Meskipun di malam hari kita telah melakukan nisfu Sa'ban, membaca Yasin, bukan berarti kita ini lebih mulia, dalam arti merasa lebih mulia daripada tetangga kita yang tidak ikut gabung, tidak ikut ngariung, tidak ikut berjamaah di sini. Kita yang hadir di sini, meskipun sekarang fadilahnya banyak, fadilahnya utama, tapi kita jangan pernah merendahkan tetangga kita yang tidak ikut gabung dengan kita. Karena ketika kita mensucikan hati, bisa jadi orang yang tidak ikut gabung dengan kita, mereka melakukan amal ibadah yang pahalanya luar biasa, berlipat-lipat ganda. Meskipun dalam pengajian ini fadilah sudah tidak terukur, fadilah banyak, tapi itu adalah bagian kita dengan Allah. Tapi jangan pernah kita merasa dengan sesama yang tidak ngaji, menganggap orang itu adalah orang yang tidak baik, yang lebih rendah. Karena hanya Allah yang bisa menilai tinggi dan derajatnya seseorang. Bahkan bahasanya, kalau kita mau mencari orang yang lebih hina daripada kita, ketika kita sudah merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, kita bakal merasa kita ini orang yang paling hina daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Ketika kita mencari dengan orang yang bodoh, ya, dengan orang yang bodoh, kita pasti merasa bahwa dosa kita lebih banyak daripada orang bodoh tersebut. Karena yang bodoh melakukan kesalahan karena kebodohannya, tapi kita sebagai orang yang paham dengan ilmu tapi masih melakukan kesalahan, berarti dosanya 2 kali lipat. Ketika berhadapan dengan orang yang pintar, jelas diri kita merasa lebih hina, lebih rendah daripada orang pintar tadi. Karena bisa jadi yang kita lakukan amalan-amalan ini banyak salah karena tidak sesuai dengan aturan-aturan ilmu yang sebenarnya. Tapi orang pintar melakukan amalan pasti dengan ilmunya. Ketika bertemu dengan orang miskin, mungkin saja orang miskin ini dia tidak bersedekah karena tidak punya harta. Tapi kita yang lebih kaya daripada orang miskin tadi, tapi tidak mampu juga bersedekah, itu kan lebih hina kita. Ketika berhadapan dengan orang kaya, mungkin orang kaya bersedekah dengan harta yang banyak, kita belum bisa bersedekah dengan harta yang kita miliki. Maka lebih mulia orang kaya tersebut. Bahkan seandainya dibandingkan kita dengan dengan binatang yang paling hina di pandangan kita, yaitu anjing, ketika hati kita sudah bersih, kita merasa bahwa diri kita tidak lebih mulia daripada seekor anjing. Karena ibaratnya seekor anjing meskipun dijas, meskipun dihukuman bahwa ketika lidahnya, mulutnya menjilat suatu benda, maka benda tersebut najis. Namun yang jadi pertimbangan senajis-najisnya anjing masih bisa disucikan dengan membasuh 7 kali dan dicampur salah satunya dengan tanah. Tapi bagaimana kalau kita menyakiti dengan mulut kita, menyakiti perasaan orang lain dengan makian-makian kita, menyakiti dengan cacian-cacian kita, maka walaupun dicuci dengan 7 lautan, tidak mungkin terlupakan orang yang pernah disakiti oleh kita.
maka kita lebih hina daripada anjing. Seandainya bisa diibaratkan seperti itu. Maka yang pertama tadi, jaga hati kita, jangan pernah memiliki sifat sombong. Karena sombong adalah bagian dari sifat iblis laknatullah. Iblis keilmuannya mumpuni, namun dalam jiwanya dia merasa lebih mulia daripada Nabi Adam, maka iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa bisa diampuni, tapi kalau sombong dan takabur sulit untuk dikendalikan. Kalau orang melakukan maksiat, dengan maksiatnya tapi dalam hatinya dia berharap ridho Allah, berharap ampunan Allah, masih lebih baik daripada orang yang ibadah dengan kesombongannya. Karena iblis pun tidak kalah pintar oleh siapapun. Bahkan malaikat pun pernah berguru kepada iblis, sehingga kalau masalah keilmuan iblis pun mumpuni ilmunya. Tapi namun ada sifat tadi, sifat takabur. Maka yang harus dihilangkan dari kita sifat takabur tadi. Yang kedua, jaga tali persaudaraan, tari silaturahmi. Makanya di malam nisfu Sa'ban, kalau saya merasa gembira di masjid saya Asy-Syifa, karena jamaah laki-laki dan perempuan bertumpah ruah kumpul di masjid yang biasa kalau malam Jumat sepi gitu kan, malam Sabtu sepi, kalau acara-acara biasa sepi, tapi malam nisfu Sa'ban berkumpul, menandakan silaturahmi masih terjalin. Di situ saya merasa gembira, merasa bahagia karena masyarakat mungkin di sini pun sama. Pengajian hanya seperti ini yang hadir, tapi ketika nisfu Sa'ban mungkin kumpul laki-laki perempuan, dan ini menandakan menjalin tali silaturahmi, menandakan menjalin tali persaudaraan. Karena tadi dibahas dosa yang tidak bisa diampuni selama tidak bertaubat dan tidak meminta ampun adalah dosa memutus tali silaturahmi. Maka jangan pernah kita memutus tali silaturahmi. Sekesal apapun orang kepada kita, sebenci apapun tetangga kepada kita, sesebel apapun saudara kita kepada kita dengan masalah-masalah internal di keluarga, tapi jangan dibalas kejahatan, kejelekan tetangga, saudara kita dengan kejahatan lagi. Silahkan orang lain benci kepada kita, tapi kita jangan pernah benci kepada orang lain. Silahkan orang lain memutus tali silaturahmi kepada kita, tapi kita jangan pernah memutus tali silaturahmi kepada orang lain. Silahkan orang memaki kepada kita, tapi kita jangan pernah memaki kepada orang lain. Masalah dalam kehidupan dunia pasti ada. Masalah tidak terlepas, baik ketika pembagian warisan selisih 1 meter 2 meter tidak terima saudara kita, dia memutuskan tali silaturahmi, tapi kita jangan pernah memutuskan tali silaturahmi. Mungkin ketika pembagian selisih 100-200 ribu atau besarnya 1-2 juta, selisih yang mengakibatkan perselisihan antar keluarga, maka ketika keluarga kita memutuskan tali silaturahmi, dalam hati kita jangan pernah sedikit pun kita memutuskan tali silaturahmi. Karena ada satu hikayat yang luar biasa. Zaman dahulu ada seorang yang ibadah haji, membawa uang yang sangat banyak. Ketika sampai di Mekah, dia mau melaksanakan ibadah haji, bingung. Ini uang kalau dibawa-bawa repot juga, belum wukuf, belum tawaf, belum sa'i jalannya. Kalau ditinggalkan di khemah, di tenda, ya mungkin takut ada yang nyuri uang yang banyak. Ini supaya tenang nih, uang yang banyak ini dititipkan dulu, saya membawa kebutuhan saja. Namun di mana tempat penitipan? Akhirnya nanya-nanya ke orang Mekah, Pak, kalau di sini siapa yang biasa dititipkan benda atau barang atau uang? Saya akan melaksanakan ibadah haji supaya tenang. Lalu orang-orang Mekah menunjuk satu orang yang paling soleh, yang paling amanah. Oh, yang paling soleh ada, sebut saja namanya ulama soleh. Karena dalam hikayat tidak diceritakan nama, kita gambarkan nama saja, ulama soleh. Dia adalah orang yang paling soleh di Mekah, sehingga orang-orang mempercayai dia. Ketika memberikan amanah titipan, hanya beliau yang paling amanah. Kalau yang lain dititipkan 1 juta, dipakailah goceng mah gitu. Kalau yang lain dititipkan mungkin minta komisi dikit. Kalau beliau ini benar-benar amanah, dititipkan mungkin 100 juta, dikembalikan 100 juta tanpa kurang 1 rupiah pun. Oh, di mana rumahnya?
akhirnya didatangi oleh orang yang ibadah haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bapak yang bernama Soleh? Ya. Ada apa? Saya mendapat kabar bahwa Bapak orang yang paling soleh di antara orang-orang yang di Mekah, karena bisa diberikan amanah dengan menjalankan sebaik-baiknya. Ya, namanya orang soleh, tawadu mungkin. Itu hanya anggapan orang-orang, ya masalah kepercayaan. Tapi insya Allah ketika memberikan amanah, saya akan menjalankan amanah dengan sebenar-benarnya. Orang soleh, rajin sholat, rajin ibadah, rajin sedekah. Dititipkanlah amanah tadi, mungkin uangnya 100 juta atau lebih. Dan bukan hanya dia yang menitipkan, orang-orang yang dari wilayah lain, dari negara lain, yang ibadah haji juga membawa uang yang terlalu banyak, dititipkan semuanya di situ. Banyak titipan-titipan. Melaksanakan ibadah haji orang tersebut selesai mungkin, ya selesai melaksanakan ibadah haji, dia mau pulang kembali ke negaranya, lalu datang ke rumah ulama soleh tadi, dia mau mengambil titipannya. Datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintu, ternyata yang keluar bukan Kiai Soleh, tapi orang yang mirip dengan Kiai Soleh tapi lebih muda. Oh, Kiai Solehnya ada. Oh, itu abah saya atau abi saya, bapak saya. Oh, ada Kiai Solehnya. Maaf Pak, bapak saya sudah meninggal 3 hari yang lalu. Sudah meninggal 3 hari yang lalu. Waduh, ya nggak apa-apalah meninggal mah. Tapi saya mau mengambil amanah yang dititipkan oleh saya kepada bapak kamu, ya, kepada Kiai Soleh. Kata anaknya, Pak, bapak saya terkenal orang paling amanah di Mekah, paling terpercaya di Mekah, sehingga ke anaknya pun gak ngasih tahu di mana nyimpen bendanya, sehingga ya di lemari gak ada, terus ya dicari di kolong-kolong meja atau tempat persembunyian, dicari serumah gak ada. Ya, nggak ada. Mungkin dipendam, saya cari, udah gali di mana-mana, ternyata nggak ada juga. Nggak ada, nggak ketemu Pak. Saking amanahnya, dia sama anaknya sendiri nggak takut mungkin kalau sama anak dipakai gitu. Luar biasa. Waduh, bingung nih, 1 miliar, 100 juta atau lebih, banyak lagi uangnya. Aduh, kemana? Akhirnya dia curhat ke ulama soleh yang lain, ke ahli hikmah. Mohon petunjuk Pak Kiai, saya kemarin nitipin uang kepada Kiai Soleh yang tersoleh. Terus gimana ya? Banyak juga yang nitipin uang, tapi uangnya nggak bisa diketemukan, anaknya pun nggak tahu. Kata ahli hikmah ini yang memang sudah mukasyafah, sudah tahu masalah-masalah yang gaib. Kata ahli hikmah ini, kamu saya kasih amalan berdoa untuk bertemu dengan ruh orang yang sudah meninggal. Nanti kamu bisa ketemu dengan ruh dan berbicara langsung, menanyakan di mana tempat persembunyiannya atau disembunyikannya, diletakkannya harta titipan tadi. Oh, harus kemana saya? Kalau memang orang soleh itu ahli surga, tempatnya di surga, maka ruh-ruh yang meninggal dikumpulkan di sumur Zam-Zam. Ruh-ruh ahli surga, ahli kebaikan dikumpulkan di sumur Zam-Zam. Kamu jam 12 malam baca amalan ini, baca doa ini, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah untuk bertemu dengan ruh tadi, dan kamu panggil nama ruh tadi. Contoh mungkin Kiai Soleh panggil, maka ruhnya akan datang. Ya, di sumur Zam-Zam, semua orang-orang soleh, semua ahli surga ada di sumur Zam-Zam. Ini orang yang ibadah haji karena lumayan uang 100 juta kalau hilang nih, ya. Dia ke sumur Zam-Zam tengah malam, mungkin jam 12 malam, dia berzikir, berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan ruh Kiai Soleh yang sudah meninggal. Dia panggil-panggil 1 kali, nggak ada jawaban. Kiai Soleh, saya nih yang menitipkan uang. Kiai Soleh, beberapa kali nggak datang. Oh, mungkin sekarang lagi libur, nah, gitu. Lagi libur, besok datang lagi. 3 hari ternyata tidak ada datang lagi. Akhirnya dia datang lagi ke ahli hikmah tadi. Maaf Pak Kiai, saya sudah menjalankan ini, apakah doanya yang kurang manjur ya? Kok enggak ketemu sama ruhnya? Insya Allah kalau doa kamu ikhlas, munajat kepada Allah, apalagi kamu telah menjalankan ibadah haji, ya, tentu doa-doa kamu diijabah.
Berarti kalau tidak ada di sumur Zam-Zam, barangkali ruhnya itu termasuk ruh askia, ruh yang celaka, ahli neraka. Kalau ahli neraka, ini ruhnya itu dikumpulkan di sumur Burhut yang ada di Yaman, maka kamu pergi ke Yaman, ya, ke sumur Burhut. Di situ kamu bermunajat kepada Allah, minta dipertemukan dengan Kiai Soleh tadi. Ya lumayan nih 100 juta kalau hilang, dia jalan mungkin ke Yaman. Sampai di sumur Burhut dia bermunajat di tengah malam kepada Allah. Setelah munajat, dia memanggil nama kiai tadi yang paling soleh, ulama yang paling soleh. Wahai Pak Kiai Soleh, saya yang menitipkan. Tidak dipanggil 2 kali, 3 kali, 1 panggilan datang ruhnya Kiai Soleh. Ya Kiai Soleh. Lalu Pak Kiai Soleh masih kenal kepada saya. Oh, kamu yang menitipkan uang. Ya, iya ya. Di mana Pak Kiai menyimpan uangnya? Uangnya, uang kamu dan uang-uang yang diberikan amanah kepada saya, uang orang lain, saya kubur di belakang rumah, tepat di pintu dapur ke belakang, mungkin 6 meter ke belakang, dipendam ke bawahnya 3 meter. Pantes kalau digali 1 meter, 2 meter gak ketemu, 3 meter ke bawah. Ya. 6 meter dari pintu ke belakang, ke dalamnya 3 meter, ya, 3 meter kayak gali sumur aja mungkin ya. Di situ ternyata ya senang nih, alhamdulillah ya ketemu nih, ya. Tapi penasaran, Pak Kiai, saya mau nanya nih, penasaran Pak Kiai, kan di sini tempat-tempat ruh orang yang celaka, ya. Sedangkan saya tahu sendiri bahkan di Mekah pun orang-orang menganggap bahwa Pak Kiai ini orang tersoleh, orang teramanah se-Mekah. Kok ruhnya ada di sini dikumpulkan dengan ruh-ruh orang yang celaka? Tidak di sumur Zam-Zam dengan ruh-ruh orang yang bahagia, ya, orang-orang yang baik, yang ahli surga. Kata Kiai tadi, memang saya soleh di dunia. Saya soleh di dunia, tidak ada kesalahan. Saya sholat tidak pernah terlewat, amanah iya, zakat iya, sedekah iya. Tapi satu kesalahan saya sampai meninggal belum ditaubatin, yaitu saya mempunyai saudara yang miskin, yang suka minta kepada saya putuskan tali silaturahmi, saya putuskan tali persaudaraan dengan adik saya tadi, dengan saudara saya yang miskin, maka bagiannya saya di sini. Ya. Nginjem duit mungkin, nginjem dulu, jangan kesini, diputusin tali silaturahmi, mungkin seperti itu, ya. Yang minta atau yang minjem, ya. Makanya sesoleh apapun dalam hikayat tadi, kita bisa ngambil sesoleh apapun seorang manusia ketika memutuskan tali silaturahmi, memutuskan tali persaudaraan, Allah pun akan memutuskan rahmatnya kepada orang tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya jangan pernah kita memutus tali persaudaraan dengan saudara kita. Masalah mau minjem, mau minta, kita tidak bisa ngasih, ya mau gimana. Tapi jangan pernah kita mengusir, bahkan mengucapkan, kamu jangan pernah main ke sini dan saya pun tidak akan nginjak rumah kamu. Nah, itu termasuk memutus tali silaturahmi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya. Makanya sambung tali silaturahmi, tali persaudaraan dengan tetangga, dengan saudara. Yang ketiga, di menjelang bulan Ramadan, bersihkan dosa-dosa kita dengan bertaubat kepada Allah, ya, bertaubat kepada Allah. Tobat yang mana Ustaz? Perasaan saya istighfar terus tiap hari, ya. Dosa yang mana? Berarti ada kesombongan dalam hati kita ketika kita merasa bahwa dosa kita sudah terampuni semua. Udah ada kesombongan dalam diri kita. Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika bertemu dengan Rasul meminta amalan setelah sholat, wiridan yang dibaca setiap sholat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq diberikan oleh Rasulullah adalah beristighfar, ya. Beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Untuk beristighfar terus menerus, Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang kita tahu kan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah salah satu orang yang mendapat garansi surga, dalam arti ahli surga, tapi oleh Rasulullah dikasih amalan yang membaca istighfar.
Apalagi kita yang banyak dosa. Ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq aja minta amalan kepada Rasul, dikasihnya membaca istighfar, perbanyak membaca istighfar, apalagi kita yang nggak ada jaminan kita masuk surga. Tentu dosa kita banyak, Pak. Makanya istighfar. Jadi ada hak adami, ada hakullah. Istighfar itu hakullah, dosa kita kepada Allah. Tapi kalau urusannya hak adami, ya kita mau gak mau harus minta ikhlasnya kepada orang yang bersangkutan. Hikayat yang kedua yang akan saya buka adalah zaman dulu yang berkaitan dengan kiai juga, orang soleh. Ini untuk memacu, jangankan kita orang-orang biasa seperti ini, kiai yang soleh pun ternyata banyak kekhilafan dan sebagainya. Zaman dahulu ada seorang tukang mabuk yang bernama Nasuha. Tukang mabuk ini pekerjaannya kalau ada yang meninggal, dia menggali kuburan dan kain kafannya diambil, dijual. Pokoknya udah terkenal tuh si Nasuha. Jadi kalau ada yang meninggal, malamnya kuburnya digali, kain kafannya itu diambil, dijual, dibeliin minuman untuk mabuk-mabukan. Di kampung itu terkenal. Pada suatu ketika yang meninggal itu kiai, orang soleh mungkin seperti tadi, sedekahnya sering, zakatnya sering, imam Jumat iya, imam harian di masjid juga, sifatnya bijaksana, mendamaikan orang lain, ibadah hajinya sudah berkali-kali. Meninggal, anaknya merasa malu kalau bapaknya sampai direndahkan oleh si Nasuha. Aduh, bapak sebagai kiai di kampung orang mulia, takutnya malam kuburannya digali, ditelanjangin. Ini kasihan bapak, anak-anaknya itu mungkin. Ini gimana, si Nasuha pasti ini kalau ada yang meninggal itu pasti diambil kain kafannya. Si anaknya ini punya pikiran, inisiatif lah. Apa sih yang gak bisa diatur di dunia ini? Cincai aja sama si Nasuha. Jadi sebelum dimakamkan, dia mendatangi si Nasuha. Nasuha, bapak saya meninggal. Nah, udah senyum aja si Nasuha. Nah, job nih, malam mau diambil nih kain kafannya. Ya, kata anaknya kiai yang meninggal tadi, Nasuha, nih biasanya kalau kamu mencuri kain kafan terus dijual, itu berapa dijualnya? Oh, 200.000, lumayan lah buat beli sebotol 2 botol minuman gitu kan. Sebotol 2 botol minuman. Udahlah cincai, kata anak kiai gini, ya. Sekarang sore atau siang jenazah ayah saya dimakamkan, malam jangan digali ya. Kalau kamu segitu udah saya bayar nih 200.000. Nah, tapi jangan digali kain kafannya. 200.000 nanti saya kasih ya, sore lah saya kasih. Kalau udah saya beres memakamkan, saya nggak bawa duit sekarang mah. Selesai dimakamkan, mungkin si anaknya itu datang ke si Nasuha ngasih amplop. Ngasih amplop. Pas dibuka, lumayan nih, nggak usah capek-capek, kata si Nasuha, nggak usah capek-capek gali makam, gali kuburan, ya, udah dapat nih 200.000. Pas dibuka, ternyata isinya cuma 150, kurang nih. Kata si Nasuha, wah ini mah nih merendahkan saya, dikorupsi gocap nih. Katanya 200.000, ini cuma 150. Wah, orang yang kesel, orang yang benci, akhirnya lah tuman nih, mau kiai mau apa, biar anaknya. Jadi bukan ke kiainya, kesel sama anaknya, biar anaknya tahu rasa. Udahlah saya ambil, saya gali makamnya malam. Ketika malam-malam dia gali, ya mungkin sepi ketika jam 12 malam atau jam berapa, ketika orang-orang sudah tidur, dia ke makam, dia menggali. Baru beberapa cangkulan yang dia gali, ya tanah itu retak dan mengeluarkan api. Ternyata kiai disiksa dengan siksaan yang dahsyat, dibakar oleh api yang menyala-nyala luar biasa. Si Nasuha langsung kaget, dia takut, tapi sebelum dia kabur, dia penasaran, Pak Kiai, perasaan Pak Kiai ini orang soleh, orang yang paling baik, kalau saya wajar saya disiksa ya. Waduh, itu hikmah si Nasuha jadi insaf tuh ya. Dia nggak nyuri-nyuri lagi.
Tapi dia penasaran tadi, bagaimana Kiai sampai disiksa begitu dahsyatnya. Kata Kiai, iya saya ini suka sedekah, saya suka puasa, saya suka menjalin tali silaturahmi, dan saya suka melakukan ibadah haji, umroh dan lain sebagainya. Cuma ada dosa yang belum saya tobatin sampai meninggal dunia yang berhubungan dengan hak adami, yaitu saya ketika habis makan, namanya udah tua, biasanya ada lubang-lubang di gigi. Habis makan, karena di depan rumah saya ada pagar bambu, pagarnya saya potes dikit untuk menghilangkan kotoran yang di gigi, cek orang macehil gitu kan. Dan saya belum meminta ikhlasnya kepada orang yang punya pagar tadi, maka saya disiksa oleh Allah dengan siksaan begitu dahsyat. Jadi padahal cuma ngambil itu aja ya, ngambil dari pagar ya, satu benda kecil yang menurut kita itu tidak berguna, mungkin hanya secuil lah bambu dari pagar tadi, tapi itu kan milik orang lain, hak orang lain yang diambil tanpa izin, tetap itu hak adami ya. Orangnya kan nggak tahu, apalagi kalau umpama kita ngambil jambu orang nggak bilang dulu, itu udah berapa tuh jambu ya. Ngambil mangga orang ya, izin sih izin, Pak Ustadz minta mangga, iya, dia yang bilang, dia yang iya gitu kan. Apalagi seperti itu ya. Masya Allah ya. Ini luar biasa. Jadi sedikit apapun dosa dan kesalahan, kalau berhubungan dengan hak adami, kita harus meminta ikhlasnya ya. Kalau bisa kan dibayar, tapi kalau nggak bisa, minta ikhlasnya saja. Pak, ke warung dulu saya ngutang nih ya, sarimih 2 biji sampai sekarang belum bisa bayar, minta diikhlasin, ya ikhlasin, bayarlah gitu ya, berarti harus dibayar. Tapi kalau diikhlasin ya gak apa-apalah, cuma sarimih 2 biji mah ikhlas ya. Seperti itu, berarti itu udah taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Jadi kalau hak adami ada tambahan satu syarat, tidak cukup memohon ampun kepada Allah, tidak cukup meninggalkan dosa yang kita lakukan, tapi kalau hak adami harus ditambah dengan menyelesaikan sangkut paut, utang piutang. Hati-hati Pak, kalau punya utang piutang, jangankan tadi yang menjuta-juta ya, 1.000 rupiah pun ya, tadi 1.000 rupiah pun kalau belum diikhlaskan, itu akan menyangkut ya, akan nyangkut dan akan menjadi siksaan yang dahsyat. Ini dalam menjelang di sahri saum ya, bulan puasa. Dan sekelumit di bulan puasa, syarat wajib puasa Islam, baligh, akal, dan mampu untuk melaksanakan puasa. Kalau yang tidak mampu berarti tidak wajib, belum baligh berarti belum wajib. Anak kecil yang usianya di bawah 9 tahun belum wajib. Namun berkeharusan bagi orang tua yang punya anak usia 7 tahun memerintahkan anaknya untuk puasa. 7 tahun anaknya diperintahkan puasa, 10 tahun belum mau puasa, dipukul dengan pukulan yang tidak menjadikan taatu. Fardu puasa, rukun puasa niat, makanya di awal puasa itu biasa niat kalau taklid ke Imam Maliki ya. Niatnya yang nawaitu shoma sahri Ramadana hadis sanati kulihi, di awal ya. Niat puasa Ramadan 1 bulan penuh ya, biasanya itu hanya di awal kalau taklid ke Imam Maliki. Tapi kalau madhab Imam Syafi'i itu ya tiap malam mau gak mau harus niat ya. Niatnya itu dari setelah Isya sampai subuh ya, sampai subuh. Jadi bisa setelah tarawih, bisa malam ketika sahur niat. Meskipun tidak diucapkan, cukup dalam hati niat saya puasa esok hari di bulan Ramadan, fardu karena Allah Ta'ala. Yang membatalkan puasa, yang membatalkan puasa ya, semuanya sudah paham, tapi secara singkat kita bahas. Yang pertama, mawasala amdan ilal jauf, ada sesuatu benda yang masuk kepada lubang ya, yang ada di badan kita dengan sengaja, berarti telinga, hidung ya, mata, tenggorokan. Yang paling utama kan tenggorokan, ketika masuk ke
mulut, ya, masuk ke tenggorokan, sampai ke tenggorokan, bukan benda yang besar saja, benda yang kecil pun yang tidak mengenyangkan, ya, satu bekas, satu sisa nasi yang ada di gigi, kalau ditelan dengan sengaja itu hukumnya batal. Atau kertas digigit, ditelan dengan sengaja, hukumnya batal. Atau benda-benda yang lain, ya, meskipun tidak mengenyangkan, itu hukumnya batal. Awirosi, lubang yang ada di kepala, ya, seperti tadi sama jawaban telinga, hidung, kalau memang kemasukan air dengan sengaja, dimasukkan air dengan sengaja, itu hukumnya batal. Wal hiknatu fi hadis sibilain, termasuk berobat di bagian kemaluan. Contohlah sembelit, dimasukkan dari bawah, ini obat dulkolaka, itu termasuk itu membatalkan puasa. Atau umpama susah pipis, dimasukkan dari kemaluan kita atau kemaluan orang yang tidak bisa pipis, selang kecil, itu pun termasuk, ya, membatalkan puasa. Wal qayu amdan, muntah dengan sengaja. Wal wat'u amdan, berhubungan dengan istri dengan sengaja. Kalau gak sengaja, emang ayah itu sengaja. Kalau begitu gak hajar ya tamah, ya. Amdan itu. Oh, pohonnya. Wal inzalu an mubasyaratin, keluar air sperma dengan wasilah mubasyarah. Mubasyarah itu bersentuhan. Kalau umpama mimpi basah, keluar air sperma, tidak batal puasa, Pak. Tapi kalau umpama berpelukan dengan istri, ya, atau nyium istri terus keluar air sperma, maka batal puasa, ya. Kalau bersentuhan mubasyarah, bersentuhan kulit, ya, bersentuhan kulit mubasyarah, itu batal puasa. Tapi kalau umpama tidak bersentuhan, ya, karena tadi menghayal atau mimpi, itu tidak membatalkan. Tapi kalau mubasyarah, tadi ada sentuhan atau dipegang-pegang, garuk-garuk, keluar air sperma, itu batal, ya, karena tadi ada sentuhan. Wal haidu wan nipasu wal junun, haid, nipas dan gila, waridatu dan murtad, ini yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa. Bagaimana dengan menelan air ludah? Ini hati-hati, Pak, menelan air ludah. Menelan air ludah itu tidak membatalkan puasa dengan 3 syarat. Yang tidak batal itu kalau 3 syarat terpenuhi. 1, air ludah tidak membatalkan puasa kalau air ludahnya air ludah sendiri. Iya, tidak batal puasa, air ludahnya air ludah sendiri. Kalau air ludah orang lain batal. Ustadz, masa jijik atuh? Pengantin mah nggak ada jijiknya. Ya gitu kan. Ya pengantin mah ya siapa tahu nikahnya bulan Roah, bulan Sa'ban tanggal 29. Ya gitu. Masih pengantin baru. Itu jadi kalau ludah pasangannya, ludah istrinya, ya batal tadi. Yang kedua, yang tidak membatalkan ludah yang masih ada di mulut, ya, di sela-sela gigi. Kalau ludah yang udah ditampung di gelas, nah itu batal itu, ya. Termasuk ludah yang kecil, yang sedikit, yang sudah keluar. Contoh lah, kalau ibu-ibu mungkin mau lebaran nih, baju barunya ini agak sobek, ya, atau dikecilin, dijahit, ya, ini kan benang, masukin benang, dijilat nih benang. Nah, ini kan berarti ada air ludah nih di benang, dimasukin ke jarum, ternyata melihat enggak. Nah, dijilat lagi, berarti kan bercampur lidah yang sudah keluar dengan ludah yang sudah keluar dengan lidah yang di dalam, ditelan, ya, tidak diludahkan lagi, ya, tercampur tadi, itu termasuk tadi. Karena ada ain itu air ludahnya yang menempel meskipun sedikit, karena terlihat tadi ada air yang nempel di jarum, itu termasuk, ya, batal. Karena yang membatalkan itu ain, Pak. Ain itu bendanya, tetesannya, ya. Mau kalau air berarti tetesannya, kalau benda padat berarti sisa nasinya, kertas atau kayu, itu yang terlihat namanya ain. Kalau bukan ain tidak batal. Asar, kalau asar itu bekas. Contoh yang disebut asar itu, ibu-ibu tukang asinan, ini kalau nggak dicicipin ntar gak enak, gak laku asinannya. Nah,
bikin satu baskom. Ya, ini cobain dulu nih. Ya, semangkok, nah gitu. Cobain dulu pakai sendok, dirasain di lidah, nah gitu kan. Oh, cukuplah. Ini sedapnya cukup. Nah, ini kan airnya ada di lidah, tapi diludahin. Nah, dikeluarkan ya, dikeluarkan. Meskipun sudah dikeluarkan, pedesnya kan masih ada di lidah. Iya kan? Pedesnya atau manisnya dan sebagainya diludahin 2 kali 3 kali pun tetap ada, ya. Maka itu namanya asar. Jadi nggak membatalkan kalau asar. Airnya tadi si cairnya itu, airnya itu kan udah diludahin. Nah, itu termasuk asar. Namun makruh. Makruh ya, membatalkan puasa tidak, namun makruh ya. Termasuk seperti gosok gigi pakai odol. Kan itu airnya ada. Ya, odolnya tadi busah dan sebagainya. Tapi kan kita cuci keluar lagi gitu kan di siang hari. Maka itu termasuk tadi, sama aja dengan mencicipi makanan, makruh berarti. Kalau membatalkan tidak. Kalau membatalkan tidak ya, tapi hukumnya makruh. 2, yang tidak membatalkan air ludah kalau air ludahnya masih di mulut. Yang ketiga, air ludah tidak membatalkan puasa kalau air ludahnya murni, tidak tercampur dengan gusi berdarah. Kalau gusi sudah berdarah, maka tidak boleh ludah ditelan karena di situ ada air berbentuk darah tadi, bukan sekedar ludah. Maka hukumnya batal puasa. Ya, batal puasa. Apalagi kalau umpama tadi ya, berhubungan dengan istri dengan sengaja, ini luar biasa kalau kifaratnya puasa 2 bulan berturut-turut, Pak. Ya, batalnya 1 kali 1 hari, tapi kifaratnya ini 2 bulan berturut-turut plus 1 hari tadi kodok, berarti 2 bulan 1 hari ya. Dan berturut-turut gak boleh putus-putus, berarti 2 bulan. Gak boleh batal di tengah-tengah. Kalau batal di tengah-tengah ulang lagi, makanya repot. Atau gimana Ustaz, saya nikah kan tanggal 29 Sa'ban, ini gak kuat nahan. Kalau gak kuat mah jangan langsung jinah, minum, jangan langsung hubungan dengan istri, tapi minum dulu. Berarti batalnya karena minum. Jadi kalau batalnya karena minum, kodonya kodo 1. Jadi jangan lagi puasa langsung jepluk lah, jangan. Ya kalau udah gak kuat mak pengantin baru, ya tadi mendingan minum dulu lah daripada madorot gitu kan. Minum dulu, berarti batalnya karena minum, bukan batal langsung hubungan suami istri. Terus bagaimana kalau istri kita yang hamil atau yang menyusui, dia batal puasa, ya batal puasa. Wal hamil wal murdu in hafata ala anfusihima aftarata walimal qada in khafata ala waladihima aftarata alimal qada wal kafaratu an kulli yaumin mudun. Kalau wanita yang hamil atau menyusui, kalau dia batal puasanya karena takut kesehatannya terganggu, maka silahkan batal dan wajib qada saja. Berarti wajib qada. Contoh di bulan ini istri kita hamil muda lah, hamil 3 bulan hamil muda. Dia takut apa? Takut kesehatannya terganggu, takut sakit, batal. Teh kenapa nggak puasa? Lemes, ya lemes lah. Nah, berarti dia batal, wajib qada saja. Tapi kalau ada alasan ala goirihima, ala awaladihima, kalau takut anaknya, contoh teh kenapa nggak puasa? Takut jabang bayi ini kenapa-napa. Nah, ada alasan seperti takut jabang bayi ini kenapa-napa, itu berarti wajib qada dan wajib fidyah. Jadi qada tetap yang ditinggalkan kalau memang 1 bulan, berarti qadanya 1 bulan, ya, dan plus fidyah per hari 1 mud. Ya, kalau digenapkan 1 mud itu 1 liter, berarti 30 liter, ya, 30 liter. Atau yang menyusui, ketika ditanya, teh kenapa nggak menyusui? Lemes kalau puasa, saya takut sakit. Nah, kalau takut dirinya yang sakit, itu hanya wajib qada.
Tapi kalau umpama dalam hati dia takutnya takut anak yang disusui mencret, ya itu berarti wajib kodok dan fidyah. Dan kebanyakan alasan perempuan batal puasa itu bukan karena dirinya, tapi pasti rata-rata takut anaknya kenapa-napa. Makanya kalau batal karena menyusui atau karena hamil, kita ihtiyatnya sebagai suami lebih baik membayar fidyah saja. Ya, karena pasti ya dalam hati kecil istri kita bukan takut dia, ya takut anaknya kenapa-napa. Maka wajib kodok dan fidyah ya. Dan termasuk yang wajib fidyah itu kalau sudah melewati 1 tahun belum selesai kodok tahun kemarin. Seperti bulan puasa kemarin istri kita batal karena haid 7 hari. Tapi karena malas berpuasa sampai sekarang istri kita masih 7 hari. Kalau sekarang masih ada waktu beberapa hari lagi, 14 hari ke depan masih bisa 7 hari selesaikan. Tapi seandainya head juga di akhir ini ya, terus sampai Ramadan berikutnya belum diqadha, maka itu wajib fidyah juga, Pak. Kalau udah lewat Ramadan ya, udah nyambung Ramadan, ada qadha yang belum selesai tahun kemarin, baik qadha karena sakit maupun kodok karena haid maupun kodok karena yang lain, ya batasnya itu kan 1 tahun. Kalau udah 1 tahun belum selesai kodok, ya itu harus membayar fidyah. Berapa hari? Ya 7 hari, ya 7 liter berarti belum selesai. Kodoknya hilang? Enggak, tetap kodok enggak hilang. Berarti nanti setelah Idul Fitri ya kodok lagi 7 hari. Enggak gugur, enggak, terus selama masih sehat, kecuali kalau hiram. Kalau udah kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tidak mampu berpuasa, baru itu wajib fidyah saja. Tapi kalau kita ya pernah meninggalkan dulu nih, perasaan ingat saya waktu kerja di PT nggak bisa istirahat, sehingga capek banget nih tahun 2015 itu saya batal puasa seminggu, sampai sekarang belum dikodok, lupa mulu, malas mulu, ya tinggal dihitung dari 2015 sampai ke sekarang udah melewati berapa Ramadan. 9 kali Ramadan, berarti tadi seminggu batalnya 7 kali 9 ya. 7 kali 9 63 liter berarti. 63 liter berarti itu ya fidyahnya kalau umpama ingat ya, ingat. Ustaz kalau gitu mah saya baru insafnya 20 tahun yang lalu. Berarti 40 tahun yang lalu banyak banget, 30 hari saya nggak puasa, banyak banget. Nah, ini taubat yang kedua. Kan tadi la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak meminta hamba kecuali sekemampunya. Ya, sebanyakin sedekah aja gitu. Banyakin sedekah. Mudah-mudahan dengan banyak sedekah tadi menolong kesalahan-kesalahan kita yang dulu. Tapi kalau mampu ya sekalian sedekah, sekalian saya fidyah aja ke fakir miskin. Ya tahun ini saya mampu 1 ton, nah silahkan. Tahun depan mampu lagi 1 kintal, silahkan. Jadi jangan dibebani, jangan sampai karena mau bayar yang 40 tahun yang lalu kita ngutang dulu ke bos Oko. Jangan sampai gadein rumah, ya jangan seperti itu mah. Ya tadi ya sewajarnya saja. Ya sewajarnya, karena Allah pun akan mengampuni dengan niat kita taubat dari awal tidak mau berpuasa, sekarang mau berpuasa, itu pun sudah termasuk taubatan nasuha. Ya, kalau bisa dikodok, nggak mampu, ya tadi sedikit-sedikit. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu bahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang salah atau bahasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafiina karimina maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala jamil sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim hatta tarisal ardu man alaiha wa anda khair warizin.
Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa nawir qulubana wa sir zaqana wa lal khairin qarribna ala sari abidna wa qdi hawaijana fid dini wa dunya akhirah wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu likal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hassil maqasidana bil khair wa sawsan maqasid hadhil jamaah fi hadzal makan fi hadzal masjid wa yarzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan katsiran wa yarzuqna auladan shalihan wa salihatan barran taqiyan nafian fid dini wa dunyal akhirah wa yarzuqna ziratal haramain wa yarzuqna ziratal makkah wal madinah rafah bi kulli sanah min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dirin bal bil hisabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.